Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Mohon izin saya menyampaikan disclaimer malam ini. Saya baru tiba di Bandung dari Sirna Rasa. Tadi siang ada workshop di kampus, tetapi harus kembali ke Bandung pada malam ini dan sekarang sedang perjalanan menuju hotel di salah satu hotel di Bandung karena saya harus melakukan evaluasi dan penutupan kegiatan. Saya sendiri ketua panitianya. Ini sedang di perjalanan. Kalau ada suara-suara yang tidak nyaman didengar oleh kita semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi saya harus menunaikan tugas ini dengan baik, sedang mencari tempat yang sekiranya suara bisa didengar lebih nyaman. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Besok malam menurut takwim penanggalan Kementerian Agama adalah malam nisfu Sya'ban atau malam 15 bulan Sya'ban. Sebagaimana kita sudah mafhum, kita akan melaksanakan salah satu amaliyah tahunan, yaitu salat malam nisfu Sa'ban. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita kesehatan, kemampuan untuk melaksanakan salah satu amaliyah kita yang dibimbingkan, yang dicontohkan Iya, oleh guru tidur agung kita ya. semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan apa yang tadi siang kami lakukan di pesantren Sirna Rasa. Paman Abah dawuh kepada kami semua para dosen bahwa kita sebagai manusia tidak boleh mengabaikan proses. Ketika kita ingin sampai kepada satu tempat, maka prosesnya adalah menempuh perjalanan dari mana kita mulai berangkat sampai tujuan yang akan kita datangi atau yang akan kita hampiri. Ketika kita menginginkan buah yang manis rasanya, maka kita tidak boleh mengabaikan proses. Kalau kita sebagai seorang petani, ada proses kita menanam, ada proses kita memelihara tanaman itu, menjaga tanaman itu jangan sampai terkena hama, sampai berbuah dan kita bisa memetik buahnya. Jadi kita harus memperhatikan bahwa kita harus patuh kepada hukum proses itu, hukum sebab akibat. Jadi ada proses syariat yang mesti kita tempuh, yang mesti kita lewati, yang mesti kita sabar di dalamnya. Abang menyampaikan itu ketika kami melaporkan tentang bahwa cita-cita agung, cita-cita mulia guru mulia kita semua ingin mewujudkan perguruan tinggi dalam bentuk universitas di lingkungan Sirna Rasa. Dan kita sedang berproses untuk sampai ke sana. Sekaligus saya memohon doa kepada semua ikhwan dan akhwat dari seluruh dunia untuk kelancaran dan kemudahan. Sudah sekira 80% proses menuju institut perubahan dari sekolah tinggi menjadi institut. Dan kalau tidak ada aral melintang, semoga selambat-lambatnya pada bulan Maret ini seluruh berkas kita sudah masuk untuk diajukan perubahan bentuk menjadi institut. Dan di tahun 2025 ini kita sudah mulai menerima mahasiswa baru untuk beberapa prodi baru yang sedang diajukan izin operasionalnya. Yang kedua, saya atas nama pihak yang sedang berkhidmat di kampus yang ada di Sinarasa sekarang menghaturkan jazakumullahu ahsanal jaza atas segala bentuk partisipasi, dukungan, dan apapun jenisnya sebagai bentuk khidmat kita dalam upaya mewujudkan cita-cita mulia, cita-cita agung, guru mulia, guru agung Hadratus Syekh Pangar Saabah dalam mewujudkan Universitas Saifullah Maslun. Ada banyak yang terlibat dalam gerakan orang tua asuh dan yang lain sebagainya yang tidak bisa sebutkan oleh kami satu persatu. Terima kasih yang sebesar-besar. Saya ingin kembali menyoroti tentang bagaimana kita uh, berproses untuk sampai kepada sesuatu di mana
Hukum sebagai akibat itu melekat kepada kita sebagai manusia biasa. Orang kalau mau kenyang, ya harus makan. Untuk bisa makan, ya harus berusaha untuk mencari saluran atau fasilitas atau media supaya perut kita tidak terasa lapar. Kalau kita ingin cerdas, maka secara syariat, secara proses kita harus belajar dan lain sebagainya. Meskipun harus kita akui bahwa ada beberapa orang yang dipilih oleh Allah tanpa melalui belajar, berlelah-lelah belajar sebagaimana orang lain, tapi Allah karuniakan ilmu pengetahuan yang sifatnya mulhamah, yang Allah karuniakan tanpa berlelah-lelah belajar. Tetapi kalau kita lihat prosesnya, jika pun ada seseorang yang dikasih ilmu laduni misalkan, dengan tanpa belajar layaknya orang lain, maka mari kita lihat, tentu ada faktor-faktor di samping dan sekeliling dia yang sebetulnya menjalankan prosesnya layaknya orang bagaimana mendapatkan ilmu pengetahuan. Misalkan kakeknya, atau ayahnya, atau ibunya berlelah-lelah diri mencari ilmu dan berdoa sedemikian rupa, lalu Allah menyayangi pihak itu dan memberikan karunia kepada anaknya, kepada cucunya dengan diberikan ilmu laduni, ilmu yang langsung diberikan oleh Allah secara mulhamah tanpa melalui proses biasa. Tapi kan ini rarely, ini jarang. Kita semua tunduk dan patuh kepada hukum sebab akibat sekali lagi. Kalau kita ingin berjalan ke suatu tempat, maka proses perjalanan harus ditempuh oleh kita semua. Inilah yang beberapa hari yang lalu atau beberapa kesempatan yang lalu saya sampaikan kepada kita semua di forum Manaqib Online Internasional ini yang disebut dengan ada orang pada level, ada orang pada makom asbab, ada makom tajrid. Makom asbab adalah orang yang harus tunduk kepada hukum sebab akibat itu. Kalau mau kaya berusaha, kalau mau pinter ya belajar, kalau mau kenyang ya makan, kalau nggak mau haus ya minum, kalau nggak mau ngantung ya tidur. Ini adalah proses yang normal, yang manusiawi dilewati oleh semua orang. Jadi tak bisa ujug-ujug, tak bisa bim salabim, tapi harus tunduk dan patuh kepada proses-proses manusiawi, proses-proses alamiah yang harus kita lewati. Orang ingin menjadi seorang kekasih Allah tidak bisa dia hanya diam saja. Ya, seluruh amaliah dilakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi, riyadhah dilakukan, bimbingan guru dilakukan, sampailah kepada derajat kekasih Allah, sampailah kepada derajat orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang terpilih di antara manusia yang lain. Itulah makom asbab. Ya. Jadi makom di mana kita harus menjalankan prosesnya, harus tunduk kepada hukum Allah atau hukum alam orang sebut demikian. Wajib tunduk kepada itu. Ini orang yang disebut dengan pada level atau pada makom asbab. Jadi harus tunduk kepada sebab-sebab yang mengantarkan seseorang pada satu titik di mana dia mengharapkan untuk sampai pada titik tersebut. Ini makom asbab. Tetapi yang kedua disebut dengan makom tajrid. Orang yang secara zahir dia tidak melewati fase-fase sebab, fase-fase asbab, fase-fase yang dialami oleh orang pada umumnya. Ya, makom tajrid. Nah, kondisi ini diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jangan sampai orang yang ditempatkan di makom tajrid, lalu dia bersemangat untuk pindah ke makom asbab, kembali lagi ke makom asbab. Pun demikian, orang yang ada di makom asbab, jangan terlalu halu ingin sampai ke makom tajrid, karena dia harus menjalankan seluruh prosesnya, seluruh sebabnya, seluruh syariatnya, supaya sampai kepada titik di mana orang-orang tajrid sudah sampai pada titik itu sendiri. Kalau kita melihat pengersa Abah, kita ingin seperti pengersa Abah, mulia seperti pengersa Abah, luar biasa seperti pengersa Abah. Kita harus tahu pengersa Abah sampai di sana itu perjuangannya apa istilahnya berdarah-darah. Sangat payah sekali beliau untuk sampai ke sana. Kalau kita pernah membaca sejarah keluarga beliau, bagaimana pengersa Abah mengalami titik kulminasi sulit dalam beberapa aspek, sulit secara ekonomi, diuji dalam bentuk ujian dari internal keluarga, dari luar keluarga beliau, dari orang-orang para sesama mubalik pada masa itu. Panjang dan besar sekali perjuangan. Kita tidak boleh hanya terkesima, kagum, ataupun takjub dengan kondisi sekarang, tetapi kita juga harus melampaui pandangan kita terhadap fenomena ini. Kita melihat bagaimana proses perjuangan beliau untuk sampai ke sana. Ini
mengingatkan kita bahwa supaya semua hukum-hukum, semua sunnatullah itu dilewati oleh kita. Kalau kita merasakan lelahnya bagaimana bangun malam, ya, lelahnya kita berzikir, lelahnya kita ikut manakiban, seperti itulah ahlus silsilah melewati masa-masa riyadhahnya sampai Allah pilih untuk merasakan manisnya dan lezatnya melaksanakan amaliyah. Mungkin hari ini kita masih merasa terbebani dengan amaliyah, ya, masih merasakan kelelahan amaliyah. Malam ini full, sehari ini full amaliyah, tapi besoknya kita juntai kelelahan. Bahkan ketika malamnya diisi dengan beraneka ragam ibadah oleh kita, ya, subuh kita masih kuat, salat, selesai subuh kita berzikir, zikirnya sampai terkantuk-kantuk, sampai tertidur-tidur, tertidur di atas sajadah, bangun-bangun sudah jam 8, sudah lewat masa istopnya. Ya seperti itulah kita, dan nikmatilah itu. Inilah orang-orang yang menjalankan proses, menjalankan sunnah. Jadi tadi dawuh para sahabat kepada kami, para dosen di Senarasa, menyampaikan itu supaya kami juga kuat bertahan, supaya kita kuat bertahan. Untuk sampai kepada cita-cita agung itu perlu perjuangan. Kalau orang Sunda bilang, ngereyeh nikreh sanajan baripate. Jadi terus kita berjalan sedikit demi sedikit. Meskipun dengan kaki terpincang-pincang. Jalankan oleh kita. Ya, kita tidak mungkin bisa sesempurna seperti Hadratus saya para sahabat. Guru mursyid kita semua. Tapi beliau sudah menyampaikan dan berkali-kali menyampaikan. Tidak akan pernah terkejar, tapi tidak tertinggal. Kita tidak mungkin bisa mengejar posisi beliau karena beliau sebagai wahidus zaman, sebagai sosok satu-satunya yang diciptakan oleh Allah di zaman ini bagi kita semua murid-muridnya. Ya, tidak ada duanya. Tetapi bagi kita yang berusaha menjalankan prosesnya, menjalankan sunnatullahnya, menjalankan asbabnya, maka tidak akan pernah ditinggalkan oleh guru agung kita semua dan ahlu silsilah semuanya. Ketika kita menunjukkan kesungguhan, ketika kita menunjukkan keseriusan menghadap dan ikut dengan beliau, maka dengan kuasa Allah kita akan ditarik dengan berkah karomah ahlus silsilah, ditarik, dibantu, dimudahkan, dimampukan, ya, dilancarkan dalam menduplikasi beberapa hal yang sudah dicontohkan, dibimbingkan oleh guru agung kita semua. Jadi bersabar. Ingatkan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang selalu menyeru Tuhannya. Ya, pada pagi dan sore hari. Perlu sabar. Dan sabar itu adalah bagian dari menjalankan prosesnya. Capek saya. Harus begini, harus begini, harus begini. Ya, kalau tidak mau capek, tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang hari ini kita lihat sukses, orang yang hari ini mencapai puncak pencapaian prestasinya, tanya. Tanya kepada guru kita yang mulia, Profesor Hedi, bagaimana beliau? Sudah sampai pada puncak tertinggi pencapaian jabatan akademik, tapi masih mau bersabar duduk dengan kita. Lalu mengaku dirinya saya tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Padahal sudah proses panjang untuk sampai ke sana. Masya Allah. Itu teladan-teladan agung di sekeliling kita semua. Luar biasa. Allah hadirkan. Hanya orang-orang yang ngeh dengan itu yang akan mendapatkan pelajaran. Lalu menduplikasi pada diri kita. Bahwa segala hal yang kita inginkan itu harus tunduk kepada prosesnya. Ya. Harus mau melewati prosesnya. Mau melewati perjuangan. Nah, inilah barangkali yang ingin saya sampaikan. Apa yang kami tangkap, apa yang saya tangkap tadi siang ketika sohbah dengan Hadratus Guru Agung kita. Yuk, dinikmati prosesnya. Sholat 100 rakaat itu capek. Setahun sekali dilaksanakan, melelahkan. Ya. Tapi kalau kita bersama-sama, kompak bersama-sama, rasa lelah itu akan semakin berkurang. Nah, bagaimana kita menggeser rasa capek, rasa lelah, ya, ngantuk, dan lain sebagainya itu menjadi sesuatu aktivitas yang riang gembira ketika kita mau bahwa proses untuk merasakan lezatnya sholat, lezatnya ibadah itu ada bumbu-bumbu, ada sebab-sebab yang harus kita lewati. Sabarnya, keseriusannya, kesungguhannya, dan bersama-sama dengan orang lain berkolaborasi supaya kelelahan itu terbagi karena kita melaksanakannya bersama-sama. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita keistiqomahan, mau menjalankan seluruh sistem amalia, mau menduplikasi apa yang dilakukan oleh ahlus silsilah supaya kita merasakan nikmatnya melaksanakan
seluruh rangkaian irsyadat, bimbingan-bimbingan guru mursyid kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Hadanallah wa yakum ajma'in wa 'ala Allahi tawakkalna wa ilaihil musir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.